شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian usul salasahnya. Terakhir kalau nggak salah beriman tentang kehidupan akhirat ya. Al-iman bil yaumil akhir. Kemudian beliau berkata, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir adalah segala ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, di mana Allah telah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadira kulli khalaiq qabla an yakhluqa ya samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan semua takdir sampai hari kiamat. Disebutkan juga dalam hadis lain yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala, lalu Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Lalu pena berkata, Fama ada aktub ya Rabb, apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'. Ya, tulislah takdir segala sesuatu. Maka kemudian pena pun menulis takdir seluruh makhluk. Berarti ya akhi, semua segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beriman kepada takdir ada 4 rukun yang harus diperhatikan. Apa rukun beriman kepada takdir itu? Yang pertama, al-awwal, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila, azalan wa abada. Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara terperinci, semua sudah Allah ketahui. Baik itu berhubungan dengan perbuatan Allah sendiri ataupun itu berhubungan dengan perbuatan hamba-hambanya. Allah Maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Iya, dalilnya Surat Al-Hajj ayat 170. Allah Ta'ala berfirman, ya, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tahukah kamu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Allah tahu. Ya. Rukun yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Wajib diimani bahwa semua sudah dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Tahu nggak Lauhul Mahfuz itu? Kalau orang tua kita dulu ya belajar itu pakai loh namanya. Loh itu kayak batu ceper, kayak papan tulis. Jadi bawa-bawa, nanti disuruh nulis pelajaran, dihafalin, setelah hafal dihapus. Iya, itu dulu ibu saya cerita begitu. Dulu kita waktu kecil itu belajarnya begitu. Ya ditulis dulu, dihafalin, dihapus. Masya Allah ya, berarti nggak lupa-lupa itu.
Nah, lauhul mahfuz itu adalah ya seperti lauhul mahfuz, akan tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia betul-betul tersimpan rapih dan tidak akan pernah berubah yang ada di dalam lauhul mahfuz itu. Dalilnya yaitu surat Al-Hajj juga yang tadi ayat 170. Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu telah tertulis dalam kitab, dalam lauhul mahfuz. Sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang Allah tuliskan dalam lauhul mahfuz bisa jadi berbeda dengan yang ditulis oleh malaikat. Misalnya, ya, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya janin apabila telah sampai kepada 120 hari, Allah mengirimkan malaikat dan meniupkan padanya apa? Ruh. Dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara buat si janin ini. Bikat birezkihi, ditulis apa? Rezekinya. Ditulis apa lagi? Ajalnya. Ditulis apa lagi? Amalnya. Ditulis apa lagi? Apakah dia akan bahagia atau sengsara? Kata sebagian ulama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan untuk menuliskan, tulis umur hambaku 40 tahun. Sementara dalam lauhul mahfuz 60 tahun. Kemudian dalam hidupnya ia menyambung silaturahim. Lalu kemudian Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun sesuai dengan yang tertulis dalam lauhul mahfuz. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Rukun yang ketiga, asalis al-iman bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala, sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'li makhluqin. Beriman bahwasanya seluruh yang ada tidak akan pernah ada kecuali dengan kehendak Allah. Ya, baik itu berhubungan dengan perbuatan Allah ataupun perbuatan makhluknya, semua itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak ada. Apabila berkehendak tidak ada. Ya. Semua yang terjadi di bumi ini dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 86. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah pilih. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 6, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang menggambar manusia dalam rahim ibunya dengan apa yang Allah kehendaki. Ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang mancung ya keluar, ada yang mancung ke dalam, ada yang putih, ada yang hitam. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa 90, "Walau syaa Allahu lasallaqahum 'alaikum wa laqatalukum." Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan mereka berkuasa atas kalian dan mereka akan membunuh kalian. Ya. Jadi semua itu terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Qadariyah. Kalau orang Qadariyah mengatakan apa? Bahwa sesuatu yang Allah kehendaki terjadi bisa jadi tidak terjadi. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak jadi, bisa jadi nggak terjadi gitu.
Dan kalau Allah berkehendak tidak terjadi, bisa jadi terjadi. Itu keyakinan siapa? Kaum Qadariyah, ya, orang-orang yang menolak takdir. Ya. Di antara pentolannya yang bernama Amr bin Ubaid. Ada sebuah kisah yang lucu, ya. Ada orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid dan berkata begini, "Hai Amr, unta-untaku hilang. Berdoalah kepada Allah supaya unta-untaku dikembalikan." Unta-untaku hilang dicuri orang, hai Amr. Apa kata Amr bin Ubaid? Dia berdoa dengan keyakinan yang sesat, apa? Ya Allah, unta orang ini hilang dicuri dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Terlihat, unta orang ini hilang dicuri dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Fardut alaih ibilah, maka kembalikan kepada dia ya Allah unta-untanya tersebut. Apa kata orang Arab Badui ini, Pak? La hajata li fi du'aik. Kalau begitu saya enggak butuh doa kamu itu. Loh, kenapa? Kata Amr. Nah, sekarang unta saya ini hilang sementara Allah tidak berkehendak untuk hilang. Kalau Allah tidak berkehendak untuk hilang ternyata hilang. Saya khawatir kalau Allah berkehendak untuk kembali ternyata enggak kembali. Jadi buat apa saya minta kepada Allah kalau begitu? Betapa lemahnya Allah kalau begitu. Ini keyakinan siapa? Qadariyah. Ya. Dan inilah keyakinan yang sesat, ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan segala sesuatu yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang keempat, al-iman bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bi dzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwa seluruh yang ada itu diciptakan oleh Allah, baik zatnya, sifatnya, gerakannya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Dalilnya surat Az-Zumar. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Juga dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ya. Nah ini Pak, rukun Ibu, ya, ini 4 rukun dalam beriman kepada apa? Kepada takdir. Namun ingat, ya, dalam masalah takdir itu manusia ada 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok yang benar, Ahlussunnah. Kelompok yang kedua dan ketiga ini sesat. Ini yang kedua siapa? Qadariyah, yang mengingkari adanya takdir. Kata mereka Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Katanya Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Yang menciptakan perbuatan manusia itu yang manusia sendiri. Allah tidak menciptakan dan Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia yang di masa yang akan datang. Allah tidak tahu apa yang kamu lakukan besok hari, nggak tahu Allah. Iya. Ini keyakinan siapa? Qadariyah. Kita katakan ini batil. Sebab Allah tegas mengatakan bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Dan pastilah ilmu Allah sangat sempurna. Allah pun mengetahui semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Iya. Makanya kata Imam Ahmad, debatlah orang-orang Qadariyah itu dengan ilmu. Kalau mereka mengingkari ilmu, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga yang sesat siapa? Jabariyah. Mereka yang mengatakan katanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Manusia tidak mempunyai
kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Berarti orang yang mengikuti takdir sebetulnya dia sudah menaati Allah. Ya, contoh Fir'aun tidak salah karena dia ikut takdir. Iblis itu ya sudah takdirnya begitu, ya sudah taat dia itu sebetulnya sama Allah. Makanya kemudian Pak ya muncul kelompok yang membela iblis. Katanya iblis dizalimi oleh Allah. Siapa? Jadi mereka menganggap bahwa ya karena segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah, ya sudah gimana lagi? Sudah takdirnya begitu. Tapi pendapat ini pun juga pendapat yang sangat aneh dan nyeleneh, Pak. Bayangkan kalau antum punya keyakinan seperti itu, terus istri antum selingkuh, berzina, terus antum marah sama istri, kata istri begini, Mas, sudah takdir, Mas. Ya. Saya kan taat sama Allah, ngikutin takdir. Kira-kira antum terima nggak, Pak? Ibu, kalau suami ibu begitu, hujannya takdir, terima nggak, Bu? Enak aja. Iya. Kalau antum naik motor, wah, gitu kan, pas lampu merah terobos, bisa project di stop sama polisi, pring, sini. Kenapa? Takdir, Pak. Kira-kira polisi terima? Nggak bakalan terima. Akal mana yang bisa menerima, Pak? Ada rampok masuk ke rumah, diambil segala sesuatunya. Setelah itu mau pergi dan berkata, Mas, ridho sama takdir ya, mudah takdir Allah. Kita tidak akan bisa menerima hal seperti itu, Pak. Ini sangat bertentangan dengan akal. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Ahlussunnah mengatakan betul, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ingat, yang pertama, manusia diberikan oleh Allah kehendak dan kekuatan. Yang kedua, segala sesuatu pasti ada sebab. Ya enggak? Iya. Manusia diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Kenapa? Karena manusia mampu untuk melaksanakan perintah dan mampu untuk menjauhi apa? Larangan. Dan manusia punya keinginan dan kemampuan. Ketika ia meninggalkan larangan, ketika ia melakukan larangan dengan keinginannya, dengan gerakan yang ia inginkan, yang salah manusia bukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu nggak boleh, tapi dilanggar juga. Dan kamu mampu sebetulnya untuk meninggalkan. Kenapa kamu tidak tinggalkan? Tidak bisa. Kamu beralasan dengan takdir dalam perkara yang kamu mampu bisa lakukan. Tidak bisa. Makanya kata para ulama ya, tidak boleh bertakdir dalam perkara maksiat yang kita lakukan, nggak boleh. Kenapa? Karena itu di bawah kemampuan kita untuk meninggalkannya. Kapan boleh berhujah dengan takdir? Dalam perkara yang memang itu di luar kemampuan manusia. Kita sakit, ya. Atau kata para ulama dalam maksiat yang kita sudah taubat padanya. Kalau ada orang yang meledek-ledek antum, kamu kan dulu yang suka minum-minum arak, kamu kan dulu suka berbuat maksiat. Terus kata antum begini, ya gimana lagi, saya kan udah taubat. Semua sudah takdir Allah, saya taubat kok. Gak masalah, kata para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, apa kata Nabi Musa? Anta Adam? Kamu ke Adam? Alladzi khalaqaka Allah biyadihi, yang Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya. Gara-gara kamu, kami semua dikeluarkan dari surga. Maka Nabi Adam berkata, kamukah Musa yang diajak bicara oleh Allah langsung tanpa hamba perantara? Atalumuni bi amrin qad qaddarallahu li? Apakah kamu hendak mencaci maki aku dalam perkara yang sudah Allah takdirkan?
Kata Rasulullah, fahajja Adam Musa, maka Adam pun berhujjah atas Nabi Musa. Iya. Nah ini kalau itu sudah berlalu, sudah lewat dan kita juga sudah taubat, gimana lagi? Iya. Dan kita juga sudah tidak mau melakukannya lagi kok. Maka yang seperti ini boleh, kata para ulama. Adapun kalau kita masih melakukannya dan kita mampu untuk meninggalkannya, tidak ada dan tidak boleh kita berujar dengan apa? Dengan takdir, tidak boleh. Nah sekarang lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi takdir, Pak? Yang pertama, sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi takdir yang pertama, jangan terlalu dalam memikirkan takdir. Karena takdir itu rahasia Allah. Bagaimana kita hendak memikirkan rahasia Allah? Kita tidak tahu. Ya. Dan kita ini Pak, Ibu ya, tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir. Kita ini diperintahkan untuk mencari takdir yang baik. Gak usah lah, ngapain sih dipikirin saya nanti surga apa neraka ya. Waduh, gimana kalau saya neraka? Capek-capek saya beramal tahu-tahu neraka. Nah ini jadinya bakalan jadi suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu masalahnya. Tidak pernah ada malaikat yang ngomong ke antum, kamu neraka. Iya. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir, Pak. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Mencari takdir yang baik. Iya, mencari takdir yang baik. Makanya di zaman Umar bin Khattab ya, ada pencuri ditangkap oleh Umar lalu mau dipotong. Apa kata pencuri itu? Mahlan ya Umar. Aduhai Umar, bukankah aku mencuri ini dengan takdir Allah? Kata Umar, aku pun mau memotong tanganmu dengan takdir Allah. Kenapa? Gak bisa kamu berhujah seperti itu. Ya. Artinya kalau kamu berhujah dengan takdir Allah untuk berbuat maksiat, aku pun bisa berhujah dengan takdir Allah untuk memotong tanganmu karena itu perintah Allah. Ya. Sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang muslim apa? Yakin bahwa Allah itu Maha Adil, tidak mungkin menzalimi hambanya. Dan bahwasanya yang zalim itu hamba, bukan Allah. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi ya siapapun sebesar biji sawi sedikit pun juga. Allah tidak pernah zalim. Allah mengadab hamba dengan keadilan, bukan karena Allah zalim kepada hamba. Tapi hambalah yang zalim. Allah sudah memberikan perintah, Allah sudah melarang, Allah sudah menegakkan hujah, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Kenapa kufur? Siapa yang salah? Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah pun sudah menjelaskan, para sahabat juga, para ulama juga sudah menjelaskan. Nah kalau ada orang yang sampai kepadanya hujah lalu kemudian sengaja ia pun menolaknya, tidak salah kalau Allah mengadab dia, karena Allah Maha Adil dan hamba lah yang zalim. Ya. Makanya Pak, Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau ada orang yang belum sampai padanya hujah dan belum tegak padanya hujah, diadab nggak oleh Allah? Hah? Belum. Mereka itu orang-orang yang diberikan uzur, kata para ulama. Yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud ya, dalam sunannya. Kata Rasulullah SAW, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama, orang yang buta dan tuli. Yang kedua, orang tua renta yang pikun. Yang ketiga, orang gelo, ya, orang gila. Yang keempat, orang yang belum sampai kepadanya, mereka disebutkan al-fatrah,
yang belum sampai kepada mereka pemberi peringatan. Maka orang tua renta yang pikun berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'a." Ya Rabb, Islam datang kepada saya, namun saya sudah tidak faham apapun juga, ya Allah. Orang yang buta dan tuli akan berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam." Ya Allah, Islam datang kepada saya, sementara saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa melihat. Orang gila akan berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam wasibyan yaqdhifunani bil ba'r." Ya Rabb, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak saja ngelemparin saya dengan tai unta. Ya. Sementara Al-Fatrah berkata, "Ya Rabb, lam ya'tini rasuluh." Ya Allah, belum datang kepadaku pemberi peringatan, Rasulmu. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, nyalakan api." Dinyalakan api. Kemudian Allah memerintahkan 4 orang ini untuk masuk ke dalam api. Siapa yang taat, Allah masukkan ke surga. Siapa yang tidak taat, Allah seret ke dalam api neraka. Tapi apakah mereka kekal atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak ada dalil tentang masalah itu. Nah ini ya, berarti orang-orang yang belum sampai kepada pemberi peringatan masih di apa? Masih dimaafkan, Pak, karena Allah Maha Adil, Maha Adil. Ya, sekarang di dunia ini banyak orang kafir kan? Apakah Allah akan mengadab semua orang kafir itu? Ya kita nggak tahu. Apakah mereka sudah sampai kepada mereka pemberi peringatan atau belum? Sudah tegak hujah apa belum? Kalau belum tegak hujah seperti mereka yang tinggal di pedalaman, mungkin Allah masih memaafkan. Ya. Nah ini akhirnya azakumullah wa yakum. Jadi ini sikap muslim yang kedua apa? Wajib meyakini bahwasanya Allah itu Maha Adil dan bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi siapapun sedikit pun juga, dan bahwasanya yang zalim itu adalah hamba. Ya, yang zalim itu siapa? Hamba. Sikap yang ketiga ya akhil Islam azakumullah wa iyyakum. Wajib meyakini seorang hamba bahwa takdir Allah itu ada dua. Kehendak Allah itu ada dua macam. Itu kehendak masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak yang bersifat kauniyah, yang memang semata-mata kehendak Allah, tidak berhubungan dengan cinta dan ridha. Yang kedua yaitu masyiah syar'iyah diniyah, yaitu kehendak syar'iyah diniyah yang berhubungan dengan ridho dan cinta. Adapun contoh yang pertama apa? Kehendak yang bersifat kauniyah qadariyah. Allah berkehendak adanya maksiat. Sebatas kehendak. Kenapa Allah adakan maksiat? Untuk menguji para hamba. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan babi, Allah menciptakan arak, dan Allah haramkan itu semua. Kenapa Allah ciptakan? Untuk menguji. Ya. Adapun contoh yang kedua apa? Masyiah syar'iyah diniyah. Contohnya perintah-perintah, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, larangan dari berzina dan yang lainnya. Ini semuanya adalah kehendak yang sifatnya syariah, qadariyah, atau syariah diniyah. Dan keduanya tidak bertabrakan, Pak. Allah mentakdirkan adanya maksiat, tapi Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Allah mentakdirkan adanya perpecahan, tapi Allah melarang kita berpecah belah. Dan terkadang ya, kehendak Allah yang dua ini ada pada diri seseorang. Itu orang yang beriman berbuat maksiat. Kauniyah dari sisi maksiatnya, kauniyah qadariyah. Dari sisi ketaatan dan keimanannya, syariah diniyah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, sikap muslim yang keempat dalam masalah takdir adalah meminta bantuan kepada Allah dan berdoa supaya Allah menolong dan membantu, memberikan kekuatan ya untuk bisa menaati Allah.
dan menjauhi maksiat. Ya, selalu minta. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal apa? Ya Mu'adz, ini uhibbu. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hai Mu'adz, aku mencintai kamu. Jangan kamu tinggalkan setelah sholat itu doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk berzikir kepada kamu. Ya, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Karena kalau kita tidak dibantu Pak, sulit sekali. Ya, kita akan masuk kepada kauniyah qadariyah tadi, yaitu masuk kepada maksiat dan yang lainnya. Karena kita tidak dibantu oleh Allah. Makanya di sana ada hamba yang dibantu oleh Allah, ada hamba yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah akhi, ya, kekuatan, pertolongan, bantuan untuk bisa menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Apa sih hikmah beriman kepada takdir itu? Hikmahnya banyak. Ya. Di antara hikmahnya menjadikan hati kita tenang. Contoh, kalau antum sakit, antum kehilangan uang, dicuri, atau antum terkena musibah, lalu antum berkata, ini semua takdir Allah. Allah ingin menguji saya, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Maka antum pun tenang. Kenapa? Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu makanya ya akhi azakumullah, orang-orang yang tidak beriman kepada takdir itu orang yang paling tidak tenang di dunia. Orang yang tidak beriman kepada takdir itu ya orang yang cepat stres. Tapi orang yang beriman kepada takdir, dia orang yang paling tegar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena ia tahu ini sudah takdir Allah. Karena ia tahu bahwa ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya apa? Tiada lain untuk menggugurkan dosa-dosa. Iya. Yang kedua, apa faedah kita beriman kepada takdir ya akhi azakumullah wa iyyakum? Itu merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi takdir-takdir yang buruk. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Demikian pula kekurangan buah-buahan, harta benda dan jiwa. Maka bergembiralah orang-orang yang sabar itu. Siapa dia? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya ya akhi, dengan seperti itu seorang mukmin telah melaksanakan perintah Allah untuk bersabar dengan beriman kepada takdir yang Allah berikan kepada dia. Faedah yang keberapa? Yang ketiga, al-husul al-ajrul kabir, yaitu mendapatkan pahala besar. Dalilnya surat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 157. Karena Allah mengatakan bahwa syiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina
idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengatakan apa? Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dan Allah mengatakan apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diberikan 3 perkara. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka akan mendapatkan pujian dari Rabb mereka, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah. Iya. Yang keempat, akhi, faidah beriman kepada takdir apa? Tolong maju Pak, maju. Beriman kepada takdir Pak akan menimbulkan kekayaan hati. Beriman kepada takdir akan menimbulkan kekayaan hati. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan Tirmidzi dalam sunannya, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas, ya, takun agnan nas, ridholah dengan pembagian Allah kepada kamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya hatinya. Ya, dengan kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang kaya hati, Pak. Dan hakikat orang kaya itu bukan banyaknya barang. Kata Rasulullah, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, bukan, kata Rasulullah. Tapi hakikat orang kaya itu orang yang apa? Yang qanaah. Orang yang apa? Yang kaya hatinya, Pak. Ya, kalau antum orang yang qanaah, Pak, antum tuh bakalan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu memiliki jiwa yang sangat qanaah, kamu dan raja dunia itu setara. Tapi kalau hati kita tidak pernah qanaah, selalu tamak, selalu rakus, tidak pernah merasa puas, walaupun kita punya mobil 20, punya rumah di mana-mana, tetap saja merasa apa? Fakir, miskin. Jadinya orang yang termiskin di dunia, ya, kata Hamdan ATT waktu kecil, ya, ingatnya itu. Kemudian yang selanjutnya, beriman kepada takdir. Apa faidahnya? Yang keberapa? Yang kelima, adamul khauf min dararil bashar. Dia tidak akan merasa takut, dia akan tegar. Iya. Kadang ada orang mau naik pesawat takut jatuh, naik mobil takut tabrakan. Iya. Berjalan takut, ya, akhirnya udah di rumah aja sono. Nanti di rumah takut lagi, ya kena gempa apa gimana. Semua sudah takdir Allah. Kalau Allah takdirkan belum meninggal, nggak bakal meninggal antum, mas. Dan kalau Allah takdirkan meninggal, harta antum di rumah juga mati. Semua sudah takdir Allah subhanahu. Kenapa harus takut? Ya, kenapa harus takut? Makanya orang yang takut ini, takut itu karena kurangnya iman dia kepada apa? Kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, pernah dengar enggak Pak cerita apa? Tapi saya enggak tahu benar apa enggak saya itu, tentang cerita ada anak kecil masuk ke bannya pesawat tuh di atas, ya, dari Jakarta ke Medan. Ya. Bayangkan, padahal kan yang naik pesawat itu ketinggiannya sampai derajat di bawah 0 tuh Pak, sampai minus 45 derajat. Itu titik beku, siapapun pasti mati biasanya. Tapi karena Allah belum takdirkan mati, enggak mati. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Rasulullah SAW bersabda ya kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Kata Rasulullah apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai anak, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat, hai anak. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ya anak, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta pertolongan pada Allah saja. Wa'lam, ketahuilah hal ai anak, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah umat manusia bersatu padu, ya, kalaulah umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu hai anak, ternyata Allah tidak takdirkan, tetap mereka tidak akan mampu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan kalaupun mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan pernah mampu melakukan itu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita hidup itu tidak pernah takut, Pak, tenang. Tegar dalam menghadapi kehidupan. Iya. Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, asy-syaja'atu wal iqdam, akan menimbulkan keberanian. Ya, dan menghindarkan pengecut. Falladhi yu'minu bil qada' wal qadar wa ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna al-ajala muqaddar la yazidu fihi hirsu haris wa la yaruddu karahiyatu karih la yahabul maut. Ya, maka orang yang beriman kepada takdir dan dia betul-betul yakin kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi, dan kalau Allah takdirkan walaupun kita lari tetap bakalan kena dan terjadi, maka orang yang seperti ini semakin tegar, berani dalam kehidupannya. Ya, dia pun tidak takut mati karena semua sudah takdir Allah. Kalau kita takut mati, kematian pasti akan datang. Makanya ada orang Arab Badui ditanya, kamu tidak takut mati hai Arab? Kata dia, kalau mati ketemu siapa? Ketemu Allah. Kalau ketemu Allah, kenapa harus takut? Kata dia. Iya, Masya Allah. Tapi saya masih takut mati, Pak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ya, Inna Allah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Innal abda idza ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa idza kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Seorang hamba apabila ia suka untuk bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan apabila hamba tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Hai Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Setiap kami pasti tidak suka mati, ya Rasulullah. Setiap kami pasti takut mati. Siapa sih yang suka mati? Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya ya Aisyah. Akan tetapi seorang hamba itu, ya seorang hamba mukmin, apabila menuju kematian, Allah perlihatkan tempat duduknya di surga, maka ia pun suka untuk bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan hamba yang kafir ketika hendak menuju kematian, Allah perlihatkan tempat duduknya di neraka, maka ia tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya. Jadi masalah suka atau tidaknya dilihat nanti, Pak, sebelum kematian. Sebab sebelum kematian itu seorang mukmin akan diperlihatkan tempatnya di surga. Akhirnya dia apa? Dia suka bertemu dengan Allah. Kalau sekarang kita takut mati wajar. Karena Aisyah mengatakan,
Ya, semua orang tidak suka mati, betul. Cuma kalau takutnya berlebihan sehingga akhirnya menyebabkan jadi pengecut, ini yang tidak benar, Pak. Kematian sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang keberapa? Yang ketujuh, faidah beriman kepada takdir. Adamun nadam ala mafat, tidak menyesali sesuatu yang sudah terluput. Sudah berlalu, ya sudahlah berlalu, nggak usah menyesal, nggak usah mengatakan andai. Ya. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pun pada setiap mukmin pasti ada kebaikan. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kamu dalam perkara yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan kalau ditimpa takdir yang tidak bagus, jangan kamu mengatakan begini, lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Andai saya tidak melakukan itu, tentu tidak akan terjadi begini. Ya fa inna lau ya walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakan, sudah takdir Allah. Semua sudah kehendak Allah, gimana lagi? Ya karena kata-kata andai tadi seperti tadi itu, Pak, ya. Ya. Itu bisa membuka pintu setan. Yang sudah terjadi ya terjadi, gimana lagi? Kewajiban kita ya udahlah, serahkan semuanya kepada Allah. Iya. Faedah yang ke-8, akhi, anna khairata fi makhtarahu Allah. Faqad yuqaddir al-mu'min musibatan fayahzan wa la yadri kam min al-masalih al-'azimah allati tahsul lahu bisababiha wa kam surifa anhu min syurur wal aqsu kadzalik. Bahwa kebaikan yang sesungguhnya, yang sejati itu yang Allah pilih untuk hamba-Nya. Ya, terkadang seorang mukmin ditimpa musibah yang membuat dia sedih. Tapi ternyata di balik itu ada maslahat yang banyak sekali yang Allah inginkan buat dia. Iya. Iya, Pak. Nabi Yusuf, Allah inginkan kebaikan, Pak, dengan cara dipenjara di bawah tanah bertahun-tahun, supaya Nabi Yusuf terhindar dari fitnah para wanita pembesar. Karena Nabi Yusuf ini kuantumnya luar biasa. Sampai-sampai perempuan ngelihat wajah Nabi Yusuf nggak kerasa mengiris tangannya sendiri gitu. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf. Allah sayang kepada Nabi Yusuf, tapi ternyata sayangnya Allah dengan cara dipenjara Nabi Yusuf di bawah tanah, Pak, bertahun-tahun namanya, supaya terhindar dari fitnah. Masya Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada antum, musibah demi musibah, karena Allah tahu kalau antum diberikan kesenangan demi kesenangan, antum bahkan lupa sama Allah. Iya. Itu semuanya di sana ada maslahat yang Allah inginkan, Pak. Iya. Saya masih ingat sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya diminta ngisi kajian di Tangerang. Kemudian disupiri oleh ikhwan. Itu jalan si ikhwan ini cerita, Ustadz dulu, alhamdulillah saya dulu seorang kontraktor Ustadz. Alhamdulillah dahulu saya rumah gede, gedong, ya. Demikian pula rumah, mobil juga alhamdulillah. Ya, BMW punya 2 katanya. Mercy ada beberapa. Terus gimana, Pak? Gak tahu tuh Ustadz. Qadarullah usaha saya sedikit demi sedikit hancur. Sampai ludes, ya jadilah seperti yang Ustadz lihat ini. Ya, saya harus dari nol lagi, Ustadz. Ya. Terus antum gimana? Keadaannya gimana lagi, kata dia. Terus saya tanya kepada dia, dulu waktu antum kaya raya itu, bagaimana keadaan antum?
Wah, kalau dulu Ustaz, pagi hari itu sudah terdengar di rumah saya dangdutan, kerokean. Iya. Sekarang gimana? 180 derajat berubah Ustaz. Sekarang itu pagi hari sudah terdengar lantunan Al-Quran. Istri saya sudah pakai jilbab, alhamdulillah. Anak-anak saya udah mau ngapalin Quran. Nah, sekarang mana yang lebih antum mau? Kaya raya tapi kufur kepada Allah, atau antum Allah jatuhkan supaya antum kembali kepada Allah? Ya ini sih yang saya inginkan. Ya sudah, alhamdulillah. Allah berikan kepada antum itu untuk karena antum kurang mensyukuri nikmat Allah mungkin. Ya, Allah berikan musibah kepada antum karena ada di sana ternyata di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan yang lebih baik dari itu. Walaupun hidupnya cuma kekurangan pas-pasan, tapi bisa beriman kepada Allah, istri bisa pakai jilbab, anak bisa menghafalkan Quran, itu harta benda yang tidak bisa ditukar oleh gunung emas, Mas. Ya. Nah itulah ya akhi azakumullah, terkadang kita kan seringnya suudzon kepada Allah. Ya, ada seorang ibu berkata telepon ke saya, Ustaz. Ya, si ibu sambil nangis-nangis. Kenapa Bu? Saya ini sudah sholat 5 waktu, sudah sholat tahajud, sudah puasa 5 Senin Kamis. Saya juga sudah sering infak. Apa yang kurang Ustaz? Tapi kenapa saya hidup ini terlalu banyak ujian demi ujian menimpa saya? Ya. Padahal semua perintah Allah saya sudah lakukan, Ustaz. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, Ustaz. Tapi kenapa ujian itu tak pernah berhenti menerpa saya? Makanya saya bilang ke ibu, jadi ibu selama ini melaksanakan perintah menjauhi larangan itu supaya tidak diuji ya Bu ya? Nah, dia diem aja. Begitu maksudnya. Gak mungkin Bu. Ujian pasti akan menimpa seorang mukmin karena itu sudah janji Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin, Ibu. Kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintah menjauhi larangan itu bukan untuk menghindari ujian, tapi untuk menguatkan hati kita menghadapi ujian. Karena ujian pasti akan menerpa. Tapi ingat Ibu, di balik ujian pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak mungkin akan terus menerus diuji. Enggak Bu, sabar insyaallah. Enggak berapa lama akan Allah bergantikan dengan yang lebih baik dari itu insyaallah. Dahulu Nabi Ayub diberikan penyakit sampai 16 tahun. Setelah itu diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Sabar aja insyaallah. Ya. Nah ini ikhwata Islam azakumullah. Yakin seorang mukmin yakin bahwa yang Allah takdirkan untuk dirinya itu yang terbaik buat dirinya. Ya. Selama itu perkara-perkara yang sifatnya di luar kemampuan hamba. Adapun di bawah kemampuan hamba seperti melakukan maksiat enggak boleh. Saya jadi pelacur ini ya terbaik buat saya. Enggak bisa. Yang terbaik itu kamu tidak melacur dan kamu bertakwa kepada Allah. Dan kamu bisa itu. Ikhwatul Islam azakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kita ini Pak mirip dengan anak kecil sama ibunya. Si anak merengek sama emaknya, "Ma, pengen es krim." Sementara si emaknya tahu bahwa es krim ini berbahaya buat anak.
Si anak, si emak nggak mau ngasih. Ya, sementara si anak merengek, ma, pengen es krim, nangis, si ibu nggak mau beliin, tetap. Ya. Terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah, kenapa saya takdir saya buruk begini, saya pengennya begini, tapi Allah tahu kalau diberikan kesenangan dia bakalan apa? Pada daratan, nggak dikasih sama Allah, biarin aja sama Allah, dibiarkan sama Allah supaya dia apa? Tidak masuk api neraka. Allah ingin dia masuk surga, dibiarkan, Allah sempitkan rezekinya, gak apa-apa, susah sedikit sebentar, yang penting dia masuk ke dalam surga. Karena itu pilihan Allah untuk dia. Sementara kita tidak tahu, kita menganggap ini sesuatu yang tidak baik buat saya. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Berkata Abdullah bin Aun, irda biqada'illah min usrin wa yusrin. Ridhalah dengan takdir Allah, baik itu kemudahan ataupun kesulitan. Fa inna dzalika aqallu lihammika, sebab itu akan menyebabkan kamu tidak akan galau. Ya, Ustaz, kenapa sih saya suka galau? Ya itulah, terkadang kita kurang ridho dengan apa? Takdir Allah, galau terus. Wa ablaq fima tatlub min amri akhiratika. Kalau kamu ridho dengan ketentuan Allah, itu lebih menyampaikan apa yang kamu cari dari kehidupan akhirat. Ya. Wa'lam anna al-'abda lan yusiba haqiqata ridha hatta yakuna ridahu 'inda al-faqri wal bala. Ketahuilah, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat ridho dengan takdir sampai ridhonya itu di saat ia fakir dan ditimpa musibah. Kalau sedang tidak ditimpa musibah, belum dikatakan ridho namanya, Pak. Dia lagi senang, ya kita harus ridho ya. Iya, ngomong sih enak gitu kan. Tapi pas ditimpa musibah, banyak orang yang berkata, apaan ridho? Susah begini. Tapi di saat dia ridho dengan keadaan seperti itu, luar biasa. Iya. Ini akhi azakumullah. Kemudian faedah yang ke-9, beriman kepada takdir apa? An-najatu minan nar, itu selamat dari api neraka. Karena orang yang tidak beriman kepada takdir, dia pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman pada takdir, dia akan selamat dari api neraka, ya akhi azakumullah. Ya. Yang ke-10 akhi, faedah beriman kepada takdir adalah menghilangkan kegundah gulanaan dan kegelisahan hati. Ya, sudah sebutkan tadi, dia tidak akan galau, dia akan tentram hidupnya karena ia beriman kepada takdir. Ya. Nah ini akhi ya, faidah-faidah yang bisa kita petik dari beriman kepada apa? Kepada takdir. Makanya Masya Allah ya, faidahnya besar dan agung. Makanya kata Rasulullah, wa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Mengagumkan seorang mukmin itu, kata Rasulullah, mengagumkan seorang mukmin itu, ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur, maka menjadi kebaikan buat dia. Ketika ditimpa kesusahan dia bersabar, itu pun jadi kebaikan buat dia. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ia beriman kepada takdir. Dia pun ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, Rasulullah SAW minta supaya diberikan kekuatan untuk ridho dengan takdir. Apa doa Rasulullah? Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Allah ridha setelah takdir dan ketentuan yang Kau berikan kepadaku. Ya. Kita lanjutkan kitab usul salasahnya. Setelah beliau berkata, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih,
dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Setelah beliau menyebutkan rukun iman yang 6, rukun iman yang 6 itu apa? Iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau berkata, "Wa dalilu ala hadhil arkanis sittah." Dalil rukun yang 6 ini firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebajikan itu hakikatnya apa? Orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Iya. Wa dalil qadar, adapun dalil tentang masalah takdir itu firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang merupakan rukun iman yang ke-6. Iya. Di mana rukun iman yang ke-6 beriman kepada apa? Takdir. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami telah ciptakan dengan takdir. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Selesai sudah kita membahas Islam dan iman. Yang pertama sudah kita bahas Islam dengan rukun-rukunnya. Sudah kita bahas juga rukun iman. Sekarang al-martabatu tsalitsah, martabat yang ketiga, yaitu al-ihsan. Apa itu? Ihsan. Karena kita sudah pernah jelaskan ya bahwa Islam itu tiga derajat. Yang paling rendah apa? Islam. Naik iman, naik ihsan. Jadi yang paling tinggi apa? Ihsan. Ya. Dan untuk sampai kepada derajat ihsan berat, Pak, tak mudah. Membutuhkan keimanan yang kokoh. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang ihsan itu apa ihsan? Kata beliau, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Perhatikan Pak, kata-kata seakan-akan. Sebab yang namanya manusia tidak mungkin bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia ini Pak. Dahulu saja Nabi Musa ya minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah Pak. Allah berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Ya, ketika Musa datang menemui Rabb-nya dengan perjanjian yang telah ada sebelumnya, maka Nabi Musa berkata apa? "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, izinkan aku bisa melihat Engkau. Nabi Musa minta izin supaya bisa melihat Allah. Apa kata Allah? "Lan tarani." Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku di dunia ini. Tapi lihatlah ke gunung itu. Bila gunung itu masih tetap pada tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Lalu Allah pun memperlihatkan dirinya kepada gunung. Dan gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Melihat itu Nabi Musa pingsan Pak. Melihat gunung hancur itu Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa pun berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama kali beriman kepada Engkau." Masya Allah ya. Siapapun tidak akan bisa melihat Allah. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat
Maksudnya seakan-akan melihat Allah gimana ya? Saya akan berkata begini, saya akan sifatkan sifat fisik Rasulullah seakan-akan kamu melihat Rasulullah. Maksudnya gimana tuh Pak? Padahal kita kan nggak pernah melihat Rasulullah, tapi ketika saya sifatkan Rasulullah sifatnya fisiknya begini, wajahnya begini, seakan-akan kita melihat Rasulullah. Artinya saking jelasnya ilmu kita tentang sifat Rasulullah sehingga seakan-akan kita melihat Rasulullah. Demikian pula seorang hamba, saking dalamnya ilmunya tentang nama dan sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dan tentang Allah, maka seakan-akan dia melihat Allah. Itu menunjukkan akan kedalaman ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kepada derajat yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kecuali mereka yang betul-betul mengenal Allah dalam hidupnya. Makanya Pak, mengenal Allah itu penting sekali. Ya, sangat penting mengenal Allah itu. Fa in lam takun tara, jika kamu tidak bisa melihat Allah, artinya seakan-akan melihat Allah seperti itu, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini derajat yang lebih rendah dari yang pertama. Kalau yang pertama seakan-akan melihat Allah, yang kedua selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini pun juga bukan derajat yang sembarangan, Pak. Ketika kita sendirian, di depan kita maksiat, pernahkah di hati kita berkata Allah mengawasi saya, lalu kita takut kepada Allah? Ataukah kita di hadapan orang kelihatan takwa, tapi ketika sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah? Seringkali ya kita ini kelihatan takut kepada Allah di hadapan manusia, tapi ketika kita sendirian, kita menjadi orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah. Iya. Maka ini ya akhi azakumullah ihsan. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ihsan. Beliau berkata al-ihsan diddul isaa'ah wa huwa an yabdhul al-insan al-ma'ruf wa yakuful adha. Fa yabdhul al-ma'ruf li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Ihsan itu kebalikan dari berbuat buruk. Berarti berbuat buruk kebaliknya berbuat ihsan, berbuat baik. Yaitu seseorang manusia melakukan kebaikan dan mencegah dirinya dari keburukan. Maka ia pun memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dalam hartanya, dalam kedudukannya, dalam ilmunya, dalam badannya. Ya, fa'amal mal, adapun harta dia infakkan, dia sedekahkan. Dan itu merupakan ihsan yang paling bagus dari harta adalah dengan zakat. Ya, adapun kekuasaan, maka ia mempergunakan kekuasaannya untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Itu pun ihsan. Adapun dengan ilmu itu ia ajarkan kepada manusia dan dia amalkan, itu pun ihsan. Ya. Adapun dengan badan, ia gunakan badannya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada manusia, itu pun ihsan. Itu hakikat daripada apa? Ihsan, kata beliau. Masya Allah, ya ikhwatul Islam. Wa amma binisbatil ihsan fi ibadatillah, adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah artinya apa? Fa anta abudallaha ka'annaka tarah. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wa hadhil ibadah ay ibadatul insan rabbahu ka'annahu yara ibadata talabin wa syauqin. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah itu kenapa? Karena ibadah itu betul-betul menjadi kebutuhan dia dan dia selalu rindu untuk beribadah kepada Allah. Pasti dia akan mendapatkan itu, Pak. Kalau antum merasa butuh kepada ibadah, Masya Allah, antum selalu rindu ingin bermunajat kepada Allah, Masya Allah. Di saat sholat kita pun merasa tentram, rasanya tenang. Iya. Kita rindu, aduh, kok azan lama banget sih?
Ketika azan segera kita pergi ke masjid, rasanya senang, rasanya rindu pengen pergi ke masjid. Masya Allah, luar biasa Pak. Sementara kita mendengar azan malah cemberut, ya azan. Mau pergi ke masjid berat rasanya. Maka orang yang telah sampai kepada derajat ihsan tidak, dia justru hatinya merasa gembira. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Hai Bilal, jadikan hati kita istirahat dengan salat, hai Bilal. Demikian orang yang telah sampai derajat ihsan, Pak. Ibadah itu menjadi sebuah hiburan yang luar biasa buat dia. Tidak ada hiburan yang lebih dia sukai kecuali dia bermunajat kepada Allah. Ya, ia rindu untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ia pun merasa asyik berdua-duaan dengan Allah. Ya, makanya kalau kita belum merasakan itu, kita belum sampai kepada derajat ihsan. Kalau kita belum merasakan lezatnya ibadah, kita belum sampai derajat ihsan. Sekarang kita aja sholat terkadang hanya sebatas untuk apa? Meletakkan beban saja. Yang penting saya sudah sholat, alhamdulillah sudah selesai. Kenapa? Karena kita tidak lagi menganggap itu sebuah kebutuhan hati kita. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, wa ibadatu talab wa syauq yajidul insan min nafsi hathan 'alaiha. Orang yang beribadah karena butuh dan rindu, dia akan semangat padanya. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuh, karena ia mencari yang ia butuhkan tersebut, yang ia sukai dan ia rindukan tersebut. Ya. Fahuwa ya'budu ka'annahu yarah. Maka orang seperti ini pasti akan beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, karena ia sudah merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Iya. Dan ini derajat yang dirasakan oleh para nabi dan para sahabat. Makanya kita ini sulit rasanya untuk sampai mereka, Pak. Rasulullah SAW satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, nikmat buat Rasulullah. Sementara kita imam baca Al-Baqarah aja, aduh ini imam lama amat rasanya, gitu kan. Imam ini lama amat sih. Ya. Mana yakin kalau imamnya kayak di zaman Rasulullah dahulu, zaman sahabat ya. Zaman sahabat itu disebutkan dalam Ibnu Khuzaimah, salat tarawih itu Pak, satu rakaat dibaca ratusan ayat. Dimulai awal malam, diakhiri hampir sahur. Sampai-sampai mereka saking panjang itu bertelekan di atas tongkat-tongkat. Tapi mereka merasakan nikmat. Sementara kita, ya, imam baca sabih saja kayaknya kedengaran lama benar, ya Allah, ya Rabbi. Kenapa? Karena beda. Mereka sudah sampai kepada derajat ihsan. Sementara kita ya sampai derajat iman saja udah alhamdulillah deh. Ya. Kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Kita belum menjadikan ibadah menjadi sebuah kebutuhan. Kita belum merasa rindu untuk selalu bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Kata beliau, fayaqsuduhu wa yunibu ilaihi wa taqarrub ilaihi subhanahu wa ta'ala. Orang yang sampai derajat ihsan ini, yang ibadah itu memang menjadi kebutuhan dan kerinduan dia, maka dia akan segera selalu kembali, hatinya itu selalu rindu ingin kembali kepada Allah, selalu ingin bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihat seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Wa hadhihi ibadatul harb wal khauf. Ini ibadah orang yang takut kepada Allah. Kalau yang pertama apa? Ibadah orang yang butuh dan rindu. Yang kedua apa? Ibadah karena takut diadab oleh, aduh kalau saya nggak sholat saya nanti diadab sama Allah. Berarti dia masuk ihsan, tapi ihsan derajat yang kedua. Iya.
Dia takut kepada Allah, takut. Walihada kanat hadhil martabah thaniyah fil ihsan. Oleh karena itulah yang kedua ini derajat yang kedua dalam ihsan. Ya. Idza lam takun ta'bud ka'annaka tarahu wa tatlubuhu. Kalau kamu memang tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, artinya kamu menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan dan kita selalu rindu padanya, maka setidak-tidaknya kita lakukan ibadah karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, lari dari api neraka. Ya, dan mudah-mudahan yang kedua ini masih bisa kita lakukan, Pak. Ketika Bapak ingat, aduh saya kalau belum sholat, aduh Bapak jadi apa? Takut, hati Bapak jadi merasa gelisah karena belum sholat. Ya, berarti itu karena rasa takut kepada Allah. Itu derajat ihsan nomor 2. Ya, derajat ihsan nomor 2 ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Fal ibadatu, maka sebetulnya ibadah itu kata Syekh Utsaimin mabniyatun ala hadainil amrayn, dibangun di atas dua perkara. Ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli, puncak kecintaan dan puncak penghinaan diri kepada Allah. Ya. Fa fil hubbi at-talab, orang yang cinta dia akan mencari dan butuh. Wa fil dhulli al-khawfi wal harab, dan orang yang menghinakan diri dia akan takut dan lari. Fahadha huwal ihsan fi ibadatillah, dan inilah dua derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan cara seperti tadi, Pak, kalau enggak pertama atau kedua, dia pasti ikhlas. Dia tidak akan mengharapkan wajah manusia. Dia tidak akan mengharapkan apa? Ya, pujian manusia, dia enggak butuh. Saya dipuji manusia juga enggak bakal masuk surga saya. Percuma orang-orang tahu saya, kemudian mereka memuji saya kebaikan, itu malah keburukan buat saya, nggak ada manfaatnya. Maka orang yang takut kepada Allah seperti ini, Pak, dia tidak akan pernah mengharapkan sedikit pun keridhaan manusia. Yang diharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, inilah akhi azakumullah ihsan. Yang menjadi sebuah pertanyaan ana dan antum semua, sudahkah kita beribadah kepada Allah dengan dua derajat ihsan tadi? Sudahkah ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan kita? Sudahkah ibadah itu menjadi sesuatu yang kita harapkan, kita butuhkan, dan kita rindu untuk bermunajat kepada Allah? Atau sudahkah kita beribadah karena takut kepada Allah dan lari dari api neraka? Nah, maka dari itulah mustahil ya orang-orang yang tidak memiliki ini akan bisa lurus dalam ibadahnya, Pak. Maka kalau ada orang sholatnya cepat banget, sholat tarawih tercepat di dunia, 21 rakaat 7 menit, mana mungkin akan disebut ihsan? Sebab orang seperti itu namanya nggak betah untuk apa? Berlama-lamaan bermunajat dengan Allah. Ini orang menganggap sholat ini beban, dah cepet-cepetan dah. Kan Allah juga menyuruh kita berlomba-lomba kok. Fastabiqul khairat katanya. Akhirnya berlomba-lomba dia cepet-cepetan. La ilaha illallah. Ya, orang yang sudah sampai derajat ihsan justru sholatnya tambah lama tambah enak gitu. Bahkan kalau cepet tuh apaan cepet? Ya, lebih enak, lebih lama, bisa bermunajat lebih lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada sore hari ini. Dan kita buka tanya jawab. Silakan, ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan undangan oleh Imam Ustaz, tapi saya tanyakan katanya dia bakal ngadain acara Fox Buddha. Apakah saya harus datang atau tidak datang? Maksudnya ketika
ketika acaranya belum dimulai saya ikuti aja, pas ketika acara dimulai saya pulang gitu misalkan. Iya, pertama saya berharap pertanyaan itu sesuai dengan kajiannya. Yang kedua, kalau memang dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar, ya seperti yang antum sebutkan tadi, datang saja sebelum acara dimulai, acara pop Sundanya itu gitu, datang, setelah itu segera pulang, iya. Jadi itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Apa maksud mencari takdir Allah yang baik? Artinya kita berusaha untuk mencari mana yang paling Allah ridhoi untuk kita. Yang Allah ridhoi pasti itu yang terbaik, Pak. Ya tidak? Dari mana kita tahu itu diridhoi oleh Allah, Pak? Tentu dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman salafus saleh. Segala sesuatu kita berusaha untuk mencari yang Allah ridhai. Ada sebuah faedah yang sangat penting sekali ya, yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, aktsarun nas, kebanyakan manusia ya'budullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan apa yang ia ridhoi. Dan ini sebuah kesalahan. Padahal seharusnya kita beribadah itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ada seorang misalnya ada orang mengatakan, Ustaz, saya ingin pesantren, Ustaz, tapi orang tua saya nggak setuju saya pesantren. Tapi saya maunya pesantren, saya mau menuntut ilmu, saya nggak peduli dengan perkataan orang tua saya, pokoknya saya mau pesantren. Nah ini orangnya mau beribadah kepada Allah dengan keinginan saja, tanpa melihat apa keridhaan Allah itu apa. Padahal ya, keridhaan orang tua pun penting. Orang yang pergi berjihad saja harus dengan ridho orang tua. Sama dengan ini, kalau orang tua tidak ridho ya jangan, karena itu yang lebih diridhoi oleh Allah. Jadi kita ini dalam beribadah itu jangan menurut keinginan kita gitu loh. Iya. Maka yang kita ibadah itu yang Allah ridhoi. Nah inilah makna daripada mencari takdir Allah yang baik. Ya, karena itu yang Allah inginkan untuk kita. Ya, Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya insyaallah. Apakah manusia yang tergelincir ke dalam kemaksiatan bisa dikatakan takdir Allah? Betul, tapi kan yang salah siapa? Allah, bukan Allah yang salah, manusia itu. Kan dia udah tahu tuh maksiat kenapa dilakukan juga. Ya enggak, Pak? Sekarang kalau ada orang mencuri harta kamu, boleh enggak dia berkata, maaf ya, udah takdir, kamu ridho aja dengan takdir? Ridho enggak, Pak? Kalau Bapak berkata, saya tidak ridho, enggak bisa saya terima alasan seperti itu, demikian pula Allah tidak akan menerima alasan kamu ketika mengatakan, ya Allah, aku maksiatkan dengan takdirmu. Tapi kan kamu yang melakukan dengan kehendakmu dan keinginanmu, dan Allah sudah menjelaskan bahwa itu tidak boleh dan kamu mampu meninggalkannya. Tidak ada alasan kamu untuk mengatakan, ya Allah, saya berbuat maksiat dengan ketentuanmu. Allah pasti akan mengatakan, tapi kamu sudah mengetahui itu tidak boleh dan kamu mampu untuk meninggalkannya. Maka tidak ada alasan di mata Allah orang-orang seperti itu. Dan apakah orang yang mempunyai sifat tidak sabar, pemarah, itu sudah takdir Allah juga? Pak, perlu kita ketahui ya Pak ya, sesuatu itu ada dua macam. Ada yang di bawah kemampuan kita, ada yang di luar kemampuan kita. Contoh sifat pemarah, masih bisa nggak kita usahakan bisa dirubah? Bisa.
Maka kalau antum punya sifat pemarah, jangan bangga. Oh, saya sudah takdir Allah. Jangan. Karena sifat pemarah itu buruk, nggak bagus. Makanya kan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, wasiatkan aku. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Lalu ia berkata lagi, wasiatkan aku ya Rasulullah, jangan marah. Ia ulang-ulang berkali-kali. Rasulullah mengatakan berkali-kali juga, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya kita harus berusaha untuk merubah sifat tersebut. Kenapa kita ini pemarah? Nanti kita harus ada usaha untuk bisa menahan amarah. Iya. Saya masih kurang paham tentang 4 orang yang berhujah di hari kiamat itu, Ustaz. Iya, maksudnya orang-orang ini nanti akan mengemukakan alasannya kenapa mereka dahulu tidak ikut Islam gitu loh. Yang pertama, orang tua renta. Dia mengatakan Islam datang kepada saya, sementara saya sudah tidak paham apa-apa, ya Allah. Yang kedua berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya, sementara mata saya buta, telinga saya tuli, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Ya, itu maksudnya mereka mengemukakan alasannya kenapa mereka dahulu tidak ikut Islam. Itu maksudnya. Nah, mereka diberikan uzur pada hari kiamat, tapi Allah uji lagi untuk Allah tahu, ya dia memang benar-benar taat apa enggak gitu. Ya. Ada pertanyaan begini, Ustaz, mengapa Allah menciptakan manusia? Padahal dengan ilmunya Allah tahu bahwa ada manusia yang akan ingkar padanya dan dia akan masuk neraka. Akhi, Allah menciptakan manusia karena untuk tujuan yang agung, agar manusia merealisasikan ibadah kepada Allah, dan agar terlihatlah kekuasaan Allah, dan akan terlihatlah ya ilmu Allah. Maka Allah menciptakan manusia akal untuk berfikir. Dengan akal itu dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Siapa pencipta langit dan bumi. Akan terlihatlah hikmah-hikmah ciptaan Allah. Akan terlihatlah keindahan agama Allah. Akan terlihatlah kekuasaan Allah yang luar biasa pada makhluk-makhluknya. Lihatlah Pak, dengan Allah ciptakan kita, ya, Allah jadikan bumi itu makmur dengan adanya manusia. Maka Allah memerintahkan manusia itu untuk berbuat kebaikan dan memakmurkan bumi. Dan Allah Maha tahu kalau di antara hamba-Nya ada yang ingkar. Ya, kenapa? Karena ada hikmah di balik itu semua juga. Semuanya ada hikmah. Yang wajib kita yakini Pak, bahwa Allah itu di balik penciptaannya ada hikmah. Tidak mungkin sia-sia. Makanya kan Allah mengatakan apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Itu orang-orang yang selalu mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, dan di saat berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata apa? Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, pelihara kami dari api neraka. Setelah melihat penciptaan langit dan bumi, setelah berfikir Pak, makanya manusia itu diberikan apa? Akal pikiran. Setelah berfikir baru terlihat ternyata di balik semua itu ada hikmah-hikmah yang agung semuanya. Allah menciptakan lalat, ada hikmahnya. Allah menciptakan tumbuhan, ada hikmahnya. Ada Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, semua ada hikmahnya. Termasuk Allah menciptakan manusia dan jin pun ada hikmahnya. Dan hikmah Allah itu balighah, sangat sempurna sekali. Namun terkadang Pak kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak tahu hikmahnya. Nah di saat kita tidak tahu hikmahnya, jangan menuduh Allah, tapi tudahlah akal kita yang tidak mampu untuk mengetahui hikmah di balik itu semua. Terkadang kita ini sudahlah bodoh, tambah bodoh dengan menuduh Allah tidak adil.
Karena gara-gara kita tidak tahu tentang hikmah di balik itu semua. Iya. Pastilah Allah menciptakan manusia karena Allah ingin supaya manusia masuk surga, pasti. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya, saya jadi ingat sekitar 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang kaya raya, Pak. Kaya banget di Pondok Indah, punya peliharaan mobil, ya, peternakan mobil. Saking banyaknya maksudnya mobilnya itu. Ya. Dia berkata kepada saya dalam sehari hanya sholat 2 rakaat saja. Bapak nggak sholat 5 waktu? Nggak. Kenapa, Pak? Saya malu pada Allah. Kalau saya ternyata sholat harus terpaksa, saya tidak ikhlas. Kalau saya sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, dengan keikhlasan pribadi, bagi saya ini suatu kebanggaan di hadapan Allah. Masya Allah. Kata saya, kenapa Bapak tidak berusaha? Ya, untuk berusaha mengikhlaskan di sholat 5 waktu. Ya. Kata dia, itulah karena saya tidak mau dan malu sama Allah. Pak, Bapak Kak, untuk mencari kesenangan dunia itu harus banting tulang nggak, Pak? Kata saya gitu. Iya. Untuk cari dunia dan kesenangan aja harus banting tulang, apalagi ya untuk cari surga, Pak. Sama, Pak. Dia bengong aja. Iya. Saya datang ke Jakarta dulu cuma modalkan dengkul, katanya. Saya banting tulang, saya dapat kekayaan sampai sekarang. Betul kamu? Iya. Terus dia tanya lagi gini, tapi buat apa sih Allah ciptakan kita? Kata dia. Kalau begitu buat apa sih Allah ciptakan kita tapi diberikan beban-beban, harus sholat, harus ini dan yang lainnya? Mau setan masuk lagi ke dia, Pak? Ya. Saya katakan, Pak, semuanya untuk kebaikan manusia. Semuanya untuk kemaslahatan bumi dan penciptaannya. Allah ciptakan manusia, diberikan oleh Allah akal, kemampuan, kekuatan, semuanya untuk memakmurkan bumi, supaya bumi menjadi makmur. Dengan manusia diberikan oleh Allah kemampuan, akal dan yang lainnya. Di sana ada peternakan, ada perikanan, berbagai macam industri dan yang lainnya. Makmur kan? Iya. Tapi juga manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, dan mencari dunia. Semuanya kok kemaslahatan dunia juga dan kemaslahatan manusia itu juga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Makanya ya, kalau kita berkata, ya Allah, karena Engkau ciptakan aku ini di dunia dan Engkau ciptakan aku untuk beribadah, maka bantulah aku ya Allah untuk beribadah kepada Engkau. Ya, Allahu a'lam. Apa sih maksudnya doa merubah takdir? Memang ada disebutkan dalam hadis, wala yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah, disebutkan dalam hadis juga doa dan takdir akan bertemu di langit lalu berseteru. Iya. Maka dari itulah kita disuruh untuk berdoa. Karena doa itu salah satu sebab takdir. Doa itu salah satu sebab takdir, sebagaimana makan itu sebab kenyang. Kalau antum lapar, takdir bukan, Pak? Takdir bukan? Antum lapar, takdir bukan? Takdir kan? Untuk menolak lapar apa? Nah, makanlah, cari makan. Gak mungkin antum berkata, kalau Allah takdirkan saya kenyang, kenyang sendiri. Gak mungkin, Pak. Maka untuk menolak lapar ini cari makan biar kenyang. Demikian pula untuk menolak takdir berdoa, karena doa adalah sebab untuk mendapatkan takdir. Itu maksud daripada hadis tersebut, ya.
Apa maksud silaturahim memanjangkan umur? Betul, silaturahim salah satu sebab Allah panjangkan umur seseorang. Maka Allah telah mentakdirkan dalam Lauhul Mahfuz si fulan akan dipanjangkan umurnya karena silaturahim. Ya. Menyikapi sakit flu menular lewat udara. Jika flu, bagaimana dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah tetaplah pergi, tapi berusaha semaksimal mungkin, ya. Dia memakai sesuatu yang bisa menutupi hidungnya, sehingga pada waktu itu tidak kemana-mana gitu. Kalau dia bersin di selampai itu, ya, semaksimal mungkin. Ciri atau tanda bahwa Allah sudah ridho kepada kita apa ya? Yang gak ada ciri fisik sih Pak. Karena Allah ridho sama antum tiba-tiba wajah antum bercahaya gitu, enggak. Ya. Tapi cirinya akan terlihat antum itu menjadi orang yang semangat kepada ketaatan. Cirinya akan terlihat antum selalu mencari keridhaan Allah. Itu tandanya, artinya Allah ridho kepada kita. Ya. Apa batasan takdir yang Allah dapat ubah? Jika suatu kaum berubah dengan takdir yang telah Allah tetapkan pada Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Artinya perubahan itu semuanya ada sebab-sebabnya. Antum mau berubah jadi kaya, cari apa? Ya rezeki dong. Ya. Antum pengen pintar, menuntut ilmu. Antum ingin, ya, negeri kita aman, mulai dari individu-individunya. Karena Allah mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Individu-individunya. Ya, mereka merubah dirinya sendiri, kata Allah. Jadi perubahan itu harus dari kita. Maka di situ ya akhir menunjukkan bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Allah merubah takdir seseorang pun ada sebabnya. Lihat Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di saat sedang hamil tua dan mau melahirkan, ya, dalam keadaan lemah mau melahirkan, gak ada siapa-siapa, sementara Maryam butuh makan. Maka Allah berfirman, "Yuhuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqif alaiki rutaban janiyya." Goyangkanlah kurma itu kepadamu, niscaya ia akan menjatuhkan kurma-kurma yang matang. Padahal Pak, kalau antum goyangkan kurma gak bakal goyang-goyang. Tapi tetap Allah memerintahkan Maryam untuk mengambil sebabnya dulu, goyangkanlah. Maka Allah yang akan menjatuhkannya. Ini menunjukkan segala sesuatu ada sebabnya dulu. Kita ini harus mengambil sebab. Kalau kita mau berubah, ada sebabnya dulu. Jangan menurut alasan. Kita ini maunya langsung simsalabim aja. Gak mungkin. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mencapai tingkatan ihsan? Tentu dengan usaha, keimanan, semakin mengenal Allah, semakin bertakarub kepada Allah, semakin membiasakan ketaatan dalam kehidupan kita, semakin membiasakan menjauhi kemaksiatan. Ya, saya yakin apabila hati kita sudah terbiasa dengan ketaatan, Allah akan hiaskan iman di hati kita. Saya yakin kalau kita sudah terbiasa dengan amalan saleh, Allah jadikan kita tidak suka kepada kemaksiatan. Maka di saat itu kita akan selalu rindu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah takdir buruk bisa dihindari? Ya, kalau memang sesuatu yang sifatnya sakit ataupun yang lainnya tidak bisa. Kalau Allah sudah takdirkan, walaupun kita lari, ya, menghindar dari takdir yang buruk, tapi kalau takdirkan tetap aja kena. Ya.
Maka kewajiban kita adalah untuk ridho dengan takdir dan sabar menghadapi ketentuan-ketentuan tersebut. Ya, azakumullah wa yakum. Iya. Apakah poligami itu takdir? Saya mah kalau ditanya kayak gini males deh. Saya poligami dengan wanita yang memiliki penyakit kanker serius. Apa yang saya lakukan? Karena saya sudah terlanjur menikah dengan dia. Loh, emang sebelum nikah nggak tahu? Kalau sebelum nikah nggak tahu dan wanita itu menutupi aibnya, itu hak antum antara mencerai atau tetap memegangnya. Kalau antum merasa tertipu, ya udah, maaf, saya tertipu. Kamu waktu saya menikah, kamu nggak memberitahu aib kamu kepada saya. Makanya dalam masalah pernikahan pun harus jujur keduanya. Si laki-laki dan wanita harus jujur untuk memperlihatkan saya punya aib begini, saya punya aib begini, harus. Maka kalau ternyata disembunyikan aibnya, sama dengan jual. Kita beli, ternyata setelah sampai rumah ada aibnya, punya hak untuk dikembalikan. Iya, tidak masalah. Jika kajian rutin ada salah satu ustadz menginginkan tabir hijabnya dibuka saja. Kalau saya sih Pak, tergantung keadaan. Kalau keadaannya di situ perempuan-perempuan awam banget, kalau pakai hijab malah lari dari kajian, mendingan jangan. Yang penting mereka paham dulu deh, nanti setelah paham baru diberitahu. Tapi kalau ibu-ibunya udah rata-rata udah ngaji, mendingan pakai hijab, karena itu lebih menahan pandangan si ustadz. Iya, yang namanya ustadz laki-laki dan normal, Pak, normal, punya syahwat, punya keinginan. Nah kalau misalnya ibu-ibunya pas nggak pakai cadar udah gitu cantik, masya Allah, apa nggak kelilipan tuh Ustaz? Sementara Allah mengatakan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Memang Syekh Mukbil mengatakan boleh saja kalau tidak dikhawatirkan fitnah. Dasarnya Rasulullah SAW berceramah di hadapan para wanita di hari Idul Fitr. Ya. Tapi masalahnya saya pribadi tidak aman dari fitnah gitu loh. Kalau saya pribadi nggak merasa aman, Pak. Ya. Dan bisa jadi juga ya, yang namanya ibu-ibu ya, misalnya ya, ibu-ibunya cari perhatian ustadz, bisa jadi ya. Bisa terjadi, kenapa tidak? Yang namanya ketertarikan lawan jenis selalu ada ya. Maka dari itulah kalau memang ternyata kalau bapak memakai hijab tidak akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, saya lebih suka, lebih baik pakai hijab supaya lebih aman untuk hati saya. Ya, tapi kalau memang di suatu tempat, di situ ibu-ibunya kalau pakai hijab malah pada lari gitu, nggak mau, ya udah nggak masalah Pak. Yang penting mereka mau ngaji dulu deh, mereka paham dulu, ya. Itu yang saya selalu tekankan pada kajian-kajian tuh, selalu saya minta kalau memang udah pada ngaji lebih baik udahlah pakai hijab aja. Ya, soalnya saya capek kalau nundukin pandangan terus. Ibu-ibu, innalhamdulillah, nundukin pandangan terus, ibu-ibu juga nggak enak. Itu Ustadz kenapa? Daripada capek, mendingan sudah pakai hijab kan gitu. Ya. Saya berniat daftar haji bulan Oktober nanti akhir tahun karena uangnya insya Allah cukup pada akhir tahun menanti. Tapi saat ini saya punya uang sebetulnya cukup untuk umroh.
Tapi saya malah berat beli mobil. Dosa enggak saya beli mobil dibandingkan bodoh? Enggak dosa kok. Yang penting kan antum haji nanti kan. Nah, antum sudah daftar mau haji, nanti otomatis insya Allah antum mau hajinya haji tamattu umroh juga. Ya, maka kalau antum beli mobil dulu nggak masalah, mubah-mubah saja. Ya, bukan perkara yang keharusan. Daripada nanti habis umroh nyesel, ya nggak usah beli mobil, kepikiran kesal terus, ya udahlah beli mobil aja karena Allah. Bagaimana cara mengatasi agar tidak suudzon kepada Allah karena khawatir akan takdir yang buruk? Seperti misalnya gimana kalau kita ternyata ditakdirkan masuk neraka? Ya, kita katakan kita kalau ada, gimana saya neraka ya? Langsung kita tepis dan buang. Allahu a'lam. Yang penting saya beramal. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang beramal. Allah tidak mungkin zalim. Kita sungguh-sungguh cari surga, tiba-tiba Allah takdirkan ke neraka, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lalu kita menjauhi segala sesuatu sebab-sebab kita masuk ke dalam api neraka. Karena kalau kita sungguh-sungguh, Allah tahu kau akan kesungguhan kita. Kata Rasulullah, in tasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepada kamu. Asal jujur kita mau cari surga, Allah pun akan jujur kepada kita. Ya, asal kita jujur kepada Allah bahwa kita memang betul-betul ingin surga. Itu, ya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.